Di kantor, Putri langsung memecatnya di depan staf tanpa memberi kesempatan bicara. Langit masih kelabu ketika aku terbangun. Belum jam 5 pagi, tapi tubuhku sudah terbiasa bangun sebelum ayam berkokok. Di desa kecil Ciputat, di ujung selatan Jakarta yang masih menyisakan aroma tanah basah dan dedaunan, pagi selalu datang dengan diam, tanpa klakson, tanpa riuh kota. Hanya suara jangkrik yang perlahan menghilang digantikan kicau burung perkutut tetangga. Rumahku sederhana, dinding tembok yang mulai retak, atap seng yang berisik saat hujan, dan halaman kecil yang kugunakan menanam kangkung dan cabai. Tapi bagi kami, ini surga kecil yang tak ternilai. Aku bangkit dari tikar tipis yang kugelar di lantai ruang tamu. Kamar tidur satu-satunya kuserahkan untuk Wulan, adikku. Sejak usia 15 tahun, ia tak lagi bisa berjalan sendiri. Stroke yang datang tiba-tiba merenggut masa remajanya, meninggalkan tubuh rapuh yang rentan kejang setiap kali stres atau kelelahan. Kini, di usia 21, Wulan masih seperti anak kecil dalam banyak hal. Polos, penuh harap, dan selalu tersenyum meski dunia tak pernah adil padanya. Kubuka pintu kamarnya perlahan. Wulan sudah terjaga, duduk di tepi ranjang dengan selimut melingkar di pinggang. Matanya yang besar menatapku, lembut seperti embun pagi. Kak Andi, sudah bangun? Bisiknya suaranya serak tapi hangat. Iya, Dik. Tidur nyenyak? Tanyaku sambil menghampiri, menyisir rambutnya yang panjang dengan jari-jari kasar. Tangan sopir yang biasa memegang setir, bukan sisir. Wulan mengangguk. Tadi mimpi. Itu pergi ke pantai. Kakak bawa aku naik ojek air. Aku tersenyum, menahan rasa sesak di dada. Kami belum pernah ke pantai. Bahkan ke taman mini pun belum pernah. Tapi aku tak pernah bilang tidak bisa. Aku hanya bilang, nanti ya Dik, kalau kakak sudah nabung cukup. Kubantu ia ke kamar mandi, lalu menyiapkan sarapan. Nasi sisa semalam, telur dadar tipis, dan sambal terasa buatan ibu yang sudah pergi 5 tahun lalu, meninggalkan kami berdua dalam diam yang panjang. Ayah pergi lebih dulu, kabur entah kemana setelah hutang judinya menumpuk. Sejak itu, aku yang jadi ayah, ibu, dan kakak bagi Wulan jam menunjukkan pukul 05.30. Aku harus berangkat paling lambat jam 6. Pekerjaanku sebagai sopir pribadi Putri Wijaya, CEO startup teknologi Nexora, menuntut ketepatan waktu mutlak. Putri bukan tipe yang mentolerir keterlambatan. Bahkan 1 menit saja, katanya, bisa mengacaukan jadwal rapat bernilai miliaran. Aku paham. Aku menghargainya. Dan selama 2 tahun bekerja dengannya, aku belum pernah terlambat. Bahkan saat hujan deras atau banjir setinggi lutut, aku selalu datang tepat waktu. Tapi pagi ini berbeda. Aku sedang mengancingkan kemeja lusuhku, yang kucuci sendiri setiap malam, ketika tiba-tiba terdengar suara jatuh dari kamar Wulan. Detak jantungku langsung kencang. Aku berlari, Wulan tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, mata melotot, tangan mengepal erat, kejang. Wulan, Dik, tarik napas! Tarik napas pelan. Seruku sambil membaringkannya miring, menjauhkan benda tajam di sekitarnya. Aku tahu prosedurnya. Aku sudah hafal seperti hafal doa sebelum tidur. Aku mengeluarkan obat darurat dari laci, botol kecil berisi diazepam, dan memberinya setengah tablet di bawah lidah. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena waktu terus berjalan. Jam di dinding menunjuk pukul 05.42. Tahan sebentar, bisikku, mengusap keningnya yang berkeringat. 5 menit berlalu. 10 menit, tubuh Wulan mulai tenang. Napasnya kembali normal. Ia menangis pelan, maaf kak, aku bikin kakak telat lagi. Aku menarik napas dalam, enggak apa-apa Dik, yang penting kamu baik-baik. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan lagi. Ini pertama kalinya, dan aku takut. Aku bergegas mandi kilat, menyambar tas, dan mencium kening Wulan. Jaga diri ya. Nanti kakak pulang bawa susu stroberi. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Jangan dipecat, Kak. Aku tertawa kecil, pura-pura percaya diri. Siapa yang mau pecatin sopir sehebat aku? Tapi langkahku terasa berat saat keluar rumah. Motor bututku, bekas warisan Om Joko, kumasukkan gigi 1, dan kularikan secepat mungkin ke arah kantor Nexora di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Perjalanan biasanya 45 menit. Hari ini, 52 menit. Aku tiba di lobi gedung kaca menjulang itu pukul 07.05. Harusnya aku sudah menyalakan mesin mobil listrik Putri sejak pukul 07 Mondar.
Waktunya ia berangkat ke rapat penting dengan investor asing. Belum sempat aku turun dari motor, Putri sudah berdiri di depan pintu utama, tangan di pinggang, wajah dingin seperti es. "Andi," katanya, suaranya tajam, "kamu terlambat." "Ibu Putri." Saya 5 menit, potongnya, matanya menyipit. "Kamu tahu berapa kerugian perusahaan kalau rapat molor 5 menit? 300 juta. Itu belum termasuk reputasi. Saya minta maaf." "Adik saya tidak peduli," Gray katanya, suaranya mengeras. Beberapa staf yang sedang masuk berhenti, menatap kami. "Disiplin bukan pilihan. Disiplin adalah harga mati." Aku menunduk. "Saya benar-benar minta maaf. Ini pertama kalinya. Saya janji tidak akan terjadi lagi." Putri menatapku sejenak. Lalu dengan suara yang terdengar di seluruh lobi, ia berkata, "Kamu dipecat. Efektif hari ini. Dunia terasa runtuh. Tapi Bu, saya butuh pekerjaan ini. Adik saya sakit. Obatnya mahal." "Bukan urusanku." Jawabnya dingin. Lalu berbalik dan masuk ke dalam, meninggalkanku berdiri di tengah tatapan iba dan penasaran para karyawan. Aku berdiri di sana, terpaku. Angin pagi Jakarta terasa menusuk, meski matahari mulai naik. Aku menatap gedung kaca itu, simbol kekuasaan, kekayaan, dan dunia yang tak pernah memahami orang seperti aku. Perlahan, aku kembali ke motorku. Tidak menangis, tidak marah, hanya lelah. Lelah yang dalam. Seperti sumur tanpa dasar. Perjalanan pulang terasa lebih lama. Setiap lampu merah terasa seperti hukuman. Setiap klakson terasa seperti ejekan. Saat tiba di rumah, Wulan langsung membukakan pintu. Matanya langsung memerah ketika melihat wajahku. "Kak, dipecat ya? Aku tak bisa berbohong." Aku mengangguk, lalu memeluknya erat. "Tapi kita pasti bisa cari jalan, Dik. Pasti." Wulan menangis di pelukanku. "Maaf, semua gara-gara aku." "Jangan pernah bilang itu," kataku tegas. "Kamu bukan beban. Kamu itu adalah alasan aku bangun setiap pagi." Malam itu aku duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai berbintang. Tak ada rencana. Tak ada uang. Obat Wulan tinggal untuk 3 hari lagi. Tapi di tengah kegelapan, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melindungimu, Wulan. Meski harus menjual nyawaku sendiri. Dan di suatu tempat di Jakarta yang gemerlap, seorang wanita bernama Putri Wijaya meletakkan surat penjelasan yang baru saja dikirimkanku lewat email. Belum dibaca, belum dibalas. Ia terlalu sibuk merayakan kemenangan atas disiplin yang ia anggap suci. Ia belum tahu bahwa 5 menit itu akan mengubah hidup kami berdua, selamanya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku bangun keesokan harinya, tapi tubuhku terasa seperti sudah menjalani 1000 hari penuh derita. Tidurku gelisah, dipenuhi mimpi buruk tentang Wulan kejang di tengah jalan, sementara aku berlari tanpa arah, mencari uang yang tak kunjung datang. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi kaos dalamku yang sudah luntur. Wulan masih tertidur lelap di kamarnya. Wajahnya tenang, seolah semalam tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, ia menangis diam-diam setelah aku tertidur. Aku mendengar isakannya yang ditahan, seperti dulu saat ibu dimakamkan. Aku duduk di dapur kecil, menatap kaleng beras yang nyaris kosong. Di sampingnya botol obat Wulan, diazepam dan asam valproat tinggal 1/4. Apotek langganan di dekat pasar biasanya memberi kredit seminggu, tapi sejak Om Surya pensiun dan anaknya mengambil alih, aturannya berubah. Bayar tunai atau tidak dapat. Aku sudah coba negosiasi kemarin sore, tapi si pemilik hanya mengangkat bahu. Kasihan, tapi saya juga punya anak sekolah, Mas. Aku menarik napas dalam, lalu membuka ponsel bututku. Layarnya retak, baterai 30%. Aku membuka grup lowongan kerja di Facebook. Sopir pribadi dibutuhkan cepat. Gaji 4 juta bulan. Tapi syaratnya, SIM A aktif, usia maksimal 30, dan bisa standby 24 jam. Aku menghela napas. Bagaimana mungkin aku standby 24 jam kalau Wulan butuh dirawat setiap saat? Aku mencoba menghubungi beberapa kenalan lama. Mantan rekan kerja di bengkel dulu, teman sekolah yang sekarang jadi ojek online. Tapi jawabannya sama. "Maaf Andi, lagi nggak ada proyek." Atau "Kamu kan harus jaga adik." Susah kalau nggak bisa fleksibel. Fleksibel. Kata itu terasa seperti ejekan. Dunia ini tak pernah fleksibel pada orang seperti aku. Jam 8 pagi. Aku memutuskan pergi ke terminal bus terdekat. Mencari tukang ojek yang mau meminjamkan motor untuk narik. Tapi semua sudah punya orderan. Aku duduk di warung kopi pinggir jalan,
memesan kopi tubruk tanpa gula. Satu-satunya kemewahan kecil yang masih kubeli. Kabar buruk, Mas? Tanya Pak Udin, pemilik warung, sambil menuangkan air panas ke cangkirku. Aku mengangguk. Dipecat? Lo? Bukannya kamu sopir pribadi bos besar di Jakarta? Iya, tapi telat 5 menit. Langsung dipecat. Pak Udin menghela napas. Zaman sekarang, orang kaya lupa kalau di balik jam tangan mahal mereka, ada rakyat kecil yang berjuang cuma buat hidup hari ini. Aku tersenyum getir. Terima kasih, Pak. Pulang ke rumah, Wulan sudah duduk di teras, memegang kalender dinding yang kugantung sejak ibu masih hidup. Ia menunjuk tanggal hari ini, lalu berkata pelan, "Obat habis besok, Kak." Aku mengelus rambutnya. Nanti kakak cari cara, Dik. Tapi dalam hati, aku tak punya cara. Sore itu aku pergi ke kantor lama, Nexora, dengan harapan bisa bicara langsung dengan Putri. Mungkin ia sudah tenang. Mungkin ia mau dengar penjelasanku. Tapi satpam baru menghalangi. Maaf, Mas, Anda sudah tidak terdaftar sebagai karyawan? Tidak boleh masuk, aku memohon. Cuma 5 menit. Saya bawa surat dokter. Peraturan perusahaan, Mas. Maaf. Aku berdiri di luar gedung itu, menatap lantai 20 tempat kantornya berada. Tirai tertutup rapat. Dunia yang dulu kumasuki setiap hari kini menutup pintunya untukku, seperti pintu takdir yang dikunci rapat. Pulang dengan tangan hampa, aku melewati warung nasi langganan. Bu Siti, penjual nasi uduk, memanggilku. Andi, sudah makan? Aku menggeleng. Nanti saja, Bu. Tapi ia memaksaku duduk, lalu menyodorkan bungkusan nasi uduk lengkap dengan telur dan tempe. Ini, bawa pulang. Buat Wulan juga, air mataku hampir jatuh. Terima kasih, Bu. Jangan bilang terima kasih. Tetangga itu keluarga, katanya sambil tersenyum. Malam itu, kami makan nasi uduk di teras rumah, ditemani suara jangkrik dan angin malam yang sejuk. Wulan tersenyum kecil. Enak, Kak. Aku mengangguk, tapi perutku terasa sesak. Aku tahu. Kebaikan Ibu Siti tak bisa menggantikan obat yang Wulan butuhkan. Sebelum tidur, aku menulis surat panjang untuk Putri Wijaya. Aku jelaskan semuanya, tentang Wulan, tentang stroke-nya, tentang bagaimana 5 menit itu bukan kemalasan, tapi pertaruhan nyawa. Aku kirim lewat email resmi perusahaan, meski tahu kemungkinan besar tak akan dibaca. Lalu, aku membuka akun media sosialku yang jarang kugunakan, dan melihat notifikasi dari Raka, teman masa kecilku yang kini jadi jurnalis investigasi di portal berita independen Raka. Bro, aku dengar kabar kamu dipecat. Beneran? Cerita dong. Ini penting, aku ragu. Tapi keputusasaan membuatku menjawab, aku. Iya, gara-gara telat 5 menit. Adikku kejang. Sekarang obatnya habis. Aku nggak tahu harus gimana. Raka membalas cepat. Raka, kasih aku izin cerita ini. Aku akan tulis dengan jujur. Bukan buat sensasi, tapi buat keadilan. Aku diam lama. Lalu dengan tangan gemetar aku mengetik, aku. Boleh, tapi jangan sebut nama Wulan. Jangan buat dia jadi tontonan. Raka. Janji, keesokan paginya aku terbangun oleh dering ponsel. Bukan dari perusahaan. Bukan dari calon majikan. Tapi udah di Raka-Raka, artikelnya sudah naik. Judulnya, mantan sopir CEO Putri Wijaya jual ginjal demi obat adiknya. Aku terkejut. Jual ginjal? Aku nggak bilang gitu. Tapi ketika ku buka link yang ia kirim, aku mengerti. Raka menulis dengan hati-hati, Andi Pratama, mantan sopir pribadi CEO Nexora, kini terancam kehilangan adik semata wayangnya karena tak mampu membeli obat. Dalam percakapan terakhir, ia berkata, kalau harus jual ginjal, aku lakukan. Aku memang pernah bilang itu, dalam keputusasaan, saat bicara dengannya lewat telepon. Tapi kini, kalimat itu jadi headline. Artikel itu viral dalam hitungan jam komentar bermunculan, CEO kejam banget sih. Putri Wijaya sombong banget, cuma gara-gara 5 menit. Kasihan banget si Andi, jadi ingat ayahku dulu. Tapi ada juga yang sinis. Jangan-jangan bohong biar dapat donasi. Sopir doang, sok jadi korban. Aku menutup ponsel, gemetar. Aku tak minta jadi pahlawan. Aku hanya minta kesempatan. Tapi yang paling membuatku takut bukan komentar orang, tapi bayangan Putri Wijaya membaca itu. Apa yang makan ia pikir? Apakah ia akan marah atau apakah ia akhirnya akan melihat? Sore itu, hujan turun deras. Aku duduk di teras, memeluk Wulan yang mulai demam. Obat penurun panas juga habis. Dan di tengah derasnya hujan Jakarta, aku berdoa, bukan untuk keajaiban, tapi untuk 1 hari lagi.
1 hari lagi untuk melindungi adikku. 1 hari lagi untuk tetap menjadi manusia. Di suatu tempat di gedung kaca SCBD, Putri Wijaya, yang sedang rapat dengan investor Singapura, menerima notifikasi dari asistennya. Bu, ada berita viral tentang mantan sopir Anda. Ia mengabaikannya. Nanti saja. Fokus rapat. Tapi malam itu, setelah semua lampu kantor padam, ia membuka ponselnya dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajahku. Bukan sebagai sopir yang terlambat, tapi sebagai manusia yang kehilangan segalanya dalam 5 menit. Hujan masih turun ketika pagi tiba. Gerimis tipis yang menyelimuti desa Ciputat seperti selimut abu-abu. Wulan demam semalaman, tapi pagi ini suhu tubuhnya mulai turun. Aku duduk di samping ranjangnya, membasuh keningnya dengan kain dingin yang kurendam di air sumur. Ia tersenyum lemah. Kak, aku mimpi ibu masak soto, bisiknya. Aku mengusap pipinya. Nanti kalau kakak dapat uang, kita masak soto bareng. Pakai ayam kampung dari Pak Haji. Wulan mengangguk lalu tertidur lagi. Aku menatap wajahnya, pucat, kurus tapi damai. Di meja kecil di samping ranjang, botol obatnya nyaris kosong. Aku sudah menghitung. Paling tahan sampai besok siang. Setelah itu, aku tak tahu. Sejak artikel Raka viral, ponselku terus berdering. Ada yang menawarkan donasi, ada yang minta wawancara, bahkan ada yang mengirim pesan aneh. Kalau mau cepat dapat uang, jual ginjal aja. Saya kenal calo. Aku langsung blokir nomor itu. Tapi yang paling membuatku gelisah adalah ketiadaan kabar dari pihak Nexora. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada permintaan maaf. Hanya diam. Diam yang lebih menusuk daripada kata-kata kasar. Aku keluar rumah, berjalan ke warung Pak Udin. Kopi pagi adalah satu-satunya ritual yang masih kujaga. Meski kini kubayar dengan uang receh dari tabungan darurat. Uang yang seharusnya untuk transportasi Wulan ke rumah sakit. Berita kamu jadi heboh, Mas, kata Pak Udin sambil menyeduh kopi. Tadi Arti datang bilang banyak warga mau bantu, tapi mereka malu nanya langsung. Aku tersenyum getir. Bilang ke mereka, terima kasih, tapi aku nggak mau jadi beban. Bukan beban, Mas. Ini gotong royong. Indonesia itu bukan cuma Jakarta sama mall. Indonesia itu juga Ciputat, juga warung kopi kecil begini. Kata-katanya menyentuh, tapi tak mengisi perut atau mengisi botol obat. Pulang dari warung, aku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah mobil SUV hitam mengkilap, jenis yang biasa kubawa dulu, terparkir di ujung gang. Mobil asing, tidak mungkin tetangga. Aku memperlambat langkah waspada. Belakangan, banyak calo obat atau rentenir yang memanfaatkan situasi seperti ini. Tapi mobil itu hanya diam. Mesin mati. Tak ada yang keluar. Aku masuk rumah, mengunci pintu, lalu mengintip lewat celah jendela. Beberapa menit kemudian pintu mobil terbuka. Seorang perempuan turun, mengenakan celana jeans, kaos polos, dan topi baseball yang menutupi wajahnya. Tapi posturnya, aku mengenalnya. Jantungku berhenti, Putri Wijaya. Apa yang dia lakukan di sini? Aku menahan napas. Ia berjalan pelan, melihat sekeliling, seperti orang asing yang pertama kali menginjak tanah desa. Matanya menatap rumah-rumah sederhana, anak-anak bermain tanpa alas kaki, ibu-ibu menjemur pakaian di pagar bambu. Ekspresinya bingung, sedih. Aku tak bisa menebak. Ia berhenti di depan rumahku, tapi tidak mengetuk pintu. Ia hanya berdiri di luar pagar bambu, menatap jendela kamar Wulan, di mana tirai tipis masih terbuka. Aku hampir membuka pintu, tapi urung. Aku ingin tahu, apakah ini kunjungan kemanusiaan? Atau sekadar rasa penasaran dari atas? Ia berdiri lama. Lalu, perlahan, ia mengeluarkan sesuatu dari tas, sebuah amplop coklat. Ia selipkan ke celah pagar, lalu berbalik dan kembali ke mobilnya tanpa suara. Setelah mobil itu pergi, aku keluar. Mengambil amplop itu, dasa dalamnya uang tunai, 5 juta rupiah, dan secarik kertas kecil bertuliskan tangan. Untuk obat Wulan, maafkan aku. P tidak ada nama lengkap. Tidak ada nomor kontak. Hanya itu, aku menatap uang itu. Di satu sisi ini jawaban doaku. Di sisi lain, ini terasa seperti sedekah dari langit yang tak mau turun ke bumi. Tapi Wulan butuh obat. Bukan harga diri, aku segera pergi ke apotek. Membeli stok obat untuk sebulan penuh. Juga susu khusus, vitamin, dan obat penurun demam. Ketika kembali, Wulan sudah duduk di teras, menatapku dengan mata bersinar. Kakak dapat pekerjaan baru? Aku menggeleng, lalu menunjukkan kantong plastik berisi obat. Kita dapat bantuan, Dik. Wulan tersenyum. Dari siapa? Aku diam sejenak. Dari Strengbank akhirnya.
melihat kita. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku terus kembali pada Putri, cara ia berdiri di luar pagar, cara ia menatap rumah kami seperti melihat sesuatu yang asing tapi menyentuh. Aku ingat wajah dinginnya di lobi Nexora, tapi juga ingat tulisan tangannya yang rapuh di secarik kertas itu. Apakah ini awal dari perubahan? Atau hanya jeda sebelum badai berikutnya? Di Jakarta, Putri Wijaya duduk di apartemennya yang megah di Senopati, menatap layar laptop. Di depannya artikel Raka masih terbuka. Di sampingnya foto rumahku yang ia cari lewat Google Maps terpampang jelas. Ia menyalakan lampu kecil lalu membuka laci meja. Di dalamnya suratku yang dulu ia abaikan masih utuh. Kali ini ia membacanya perlahan baris demi baris. Wulan bukan hanya adik saya. Hiduplah dulu di sini saya masih percaya pada kebaikan. Tolong jangan nilai saya hanya dari 5 menit itu. Air matanya jatuh. Pertama kalinya dalam 10 tahun. Dan di tengah malam yang sunyi, ia mengambil keputusan. Besok ia akan kembali ke Ciputat. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Pagi itu matahari bersinar terang untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Wulan duduk di teras rumah, memegang botol susu stroberi yang kubelikan kemarin. Hadiah kecil yang membuatnya tersenyum seperti anak kecil lagi. Obatnya sudah lengkap di rak kecil dapur, tersusun rapi seperti harta karun. Tapi ketenangan ini terasa rapuh, seperti embun yang akan menguap begitu matahari naik terlalu tinggi. Aku masih memikirkan amplop dari Putri. Uang itu menyelamatkan kami, tapi juga meninggalkan rasa ganjil di dada. Bukan karena aku tak bersyukur, tapi karena aku tahu, bantuan diam-diam seperti ini tak akan menyelesaikan akar masalah. Wulan butuh perawatan jangka panjang. Aku butuh pekerjaan tetap. Dan dunia tak akan berhenti menuntut uang hanya karena kami kasihan. Jam 9 pagi, motor Om Joko yang kusewa harian sejak dipecat berderu di depan rumah. Tapi yang turun bukan tukang ojek biasa, melainkan Bu Lestari, HRD senior Nexora. Jantungku langsung berdebar. Mas Andi? Sapanya suaranya lebih lembut dari biasanya. Iya Bu, ia tersenyum canggung. Saya diutus Ibu Putri. Beliau ingin memanggil Mas kembali. Aku terdiam. Kembali sebagai sopir? Ya, dengan gaji yang sama, bahkan ditambah tunjangan kesehatan untuk keluarga inti. Termasuk untuk Wulan. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Nah, tapi yang kulihat hanya kejujuran dan mungkin sedikit rasa malu. Kenapa sekarang, Bu? Kemarin saya dipecat tanpa alasan. Hari ini tiba-tiba dipanggil lagi? Bu Lestari menunduk. Ibu Putri? Membaca surat Mas. Dan kemarin beliau mengunjungi sini, aku mengangguk pelan. Oh, itu memang dia. Tapi saya tidak bisa langsung terima. Kataku pelan. Saya butuh kepastian. Bukan hanya soal uang, tapi soal rasa hormat. Bu Lestari menghela napas. Beliau tahu itu. Karena itu, beliau ingin datang sendiri. Hari ini, kalau Mas bersedia, aku menoleh ke Wulan yang menatapku dengan mata penuh tanya. Lalu kembali ke Bu Lestari. Baik, tapi saya tidak janji apa-apa. Ia mengangguk, lalu pamit. Sore harinya, mobil SUV hitam itu kembali. Tapi kali ini Putri tidak menyamar. Ia mengenakan blus putih sederhana, celana kain, dan tidak memakai sepatu hak tinggi. Hanya sendal jepit kulit yang terlihat mahal tapi sengaja dipilih agar tak mencolok di tanah desa. Rambutnya tergerai, wajahnya tanpa makeup tebal seperti biasanya. Ia terlihat manusiawi. Ia berjalan pelan ke pagar lalu berhenti. Tidak masuk tanpa izin. Hanya menunggu, aku membuka pintu. Silakan masuk, Bu. Ia mengangguk, lalu masuk dengan gerakan hati-hati, seolah takut mengganggu kesucian rumah kecil ini. Matanya langsung tertuju pada Wulan, yang sedang menyusun puzzle di lantai. Ini? Wulan? Tanyanya pelan. Wulan menoleh lalu tersenyum. Kak Putri? Putri terkejut. Kamu tahu saya? Wulan mengangguk. Kakak cerita, katanya Kak Putri orang baik. Cuma lagi lupa. Kalimat itu menusuk hati kami berdua. Putri duduk di lantai di sebelah Wulan. Maafkan saya, Wulan. Saya benar-benar lupa. Aku berdiri di ambang pintu, menatap adegan itu, dua dunia yang bertemu di lantai semen rumahku. Satu dari menara kaca, satu dari ranjang sakit. Dan di tengahnya, kepolosan Wulan yang menjadi jembatan. Setelah Wulan tertidur siang, Putri dan aku duduk di teras. Tak ada formalitas. Hanya 2 cangkir kopi tubruk dari Pak Udin. Saya tidak datang untuk meminta maaf sekadar agar hati saya tenang, katanya. Matanya menatap ke kebun kangkungku. Saya datang karena saya salah.
Dan saya ingin memperbaiki, Bos. Bukan cuma pekerjaanmu, tapi juga cara saya melihat dunia. Aku diam sejenak. Saya butuh pekerjaan, Bu. Tapi saya juga butuh tahu. Kalau besok Wulan kejang lagi dan saya telat, apa yang akan terjadi? Ia menatapku langsung. Kalau kamu telat karena alasan seperti itu, saya yang akan minta maaf. Dan saya yang akan datang sendiri ke rumah sakit menjemputmu. Aku hampir tertawa. Tapi ini bukan lelucon. Ini janji. Kenapa sekarang, Bu? Kenapa bukan kemarin? Karena kemarin, katanya pelan, saya masih percaya bahwa disiplin lebih penting dari kemanusiaan. Tapi setelah melihat kalian, Tumi saya segera sadar. Kedisiplinan tanpa empati itu kekejaman yang dikemas rapi. Angin sore berhembus, membawa aroma bunga kemuning dari halaman tetangga. Aku menatap wajahnya, tidak lagi dingin, tapi penuh keraguan yang jujur. Baik, kataku akhirnya, saya terima. Tapi dengan satu syarat, apapun, jangan perlakukan saya seperti kasus Amal. Saya sopir, bukan proyek sosial. Ia tersenyum, senyum pertama yang tulus sejak aku mengenalnya. Kamu akan tetap jadi sopir terbaik yang pernah saya punya. Titik. Malam itu setelah ia pergi, Wulan bertanya, Kak Putri jadi teman kita sekarang? Aku mengelus kepalanya. Mungkin lebih dari itu, Dek. Mungkin dia jadi bagian dari keluarga kecil kita. Tapi di balik kelegaan aku tahu ini baru awal. Karena di Jakarta, dunia Putri tidak akan diam melihat bosnya turun kelas. Dan di Ciputat, tetangga mulai berbisik, Andi dekat sama bos kaya. Nah, pasti dapat banyak duit. Cinta dan empati memang indah. Tapi di Indonesia, kelas sosial selalu punya cara untuk menguji keduanya. Seminggu berlalu sejak Putri kembali mempekerjakanku. Hari-hariku kembali teratur. Bangun sebelum subuh, rawat Wulan, lalu berangkat ke Jakarta. Tapi sesuatu telah berubah. Bukan hanya dalam jadwalku, tapi dalam cara orang memandangku. Di desa, tetangga yang dulu hanya menyapa dengan anggukan kini tersenyum lebar. Ibu-ibu arisan mulai menawarkan keponakan lajang mereka. Anak-anak kecil berlari menghampiriku sambil berteriak, Kak Andi, bawa mobil bos lagi dong? Bahkan Pak RT datang membawa surat undangan. Malam keakraban warga, dengan kehormatan khusus untuk Mas Andi dan keluarga. Awalnya aku mengira ini bentuk kepedulian. Tapi lama-lama aku sadar, ini bukan tentang aku. Ini tentang siapa aku sekarang. Sopir pribadi seorang CEO cantik yang tiba-tiba turun ke desa. Bagi mereka aku bukan lagi Andi yang kesepian dan sederhana. Aku jadi simbol harapan, atau lebih tepatnya, simbol koneksi ke dunia atas. Tapi tekanan yang paling berat justru datang dari arah yang tak kuduga. Jakarta. Pagi itu, saat aku menunggu Putri di lobi Nexora, dua eksekutif muda, Mas Arif dan Mbak Dina, berbisik di dekat lift. Aku tak bermaksud menguping, tapi suara mereka menusuk. Katanya sih sopir biasa, tapi kok tiba-tiba dipanggil balik. Bahkan dikasih tunjangan kesehatan. Katanya, Ibu Putri terkesan sama dia. Halah, jangan-jangan ada hubungan khusus. Kamu lihat kan, kemarin dia antar Ibu Putri pulang jam 9 malam? Aku menunduk, berpura-pura sibuk membersihkan kaca mobil listrik itu, tapi rasa malu membakar pipiku. Aku bukan mainan gosip. Aku hanya manusia yang mencoba bertahan hidup. Situasi memburuk ketika, 3 hari kemudian, foto kami beredar di grup internal perusahaan. Foto itu diambil diam-diam saat Putri membantuku membawa tas obat Wulan ke mobil. Judulnya, CEO Nexora dan sopir pribadinya. Lebih dari sekadar majikan dan karyawan. Putri marah besar. Ia panggil rapat darurat. Ancam PHK siapapun yang menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Tapi api sudah tersebar. Dan di dunia digital, api itu cepat jadi kebakaran hutan. Malam itu Putri datang ke rumahku. Bukan dengan mobil SUV, tapi naik ojek online. Ia terlihat lelah, matanya bengkak. Mereka bilang aku merusak citra perusahaan, katanya. Duduk di teras sambil memegang cangkir teh jahe yang kuseduhkan. Investor mulai ragu. Bahkan ibuku menelepon tadi. Bilang aku memalukan keluarga, aku diam. Tak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu terlibat dalam ini, Andi, lanjutnya. Kalau kamu mau mundur, aku mengerti. Aku menatapnya. Saya tidak lari dari masalah, Bu. Tapi saya juga tidak mau jadi alasan Anda kehilangan segalanya. Segalanya? Ia tertawa getir. Apa arti segalanya kalau isinya hanya uang, gelar, dan pujian orang yang tak benar-benar mengenalmu? Wulan, yang sedang duduk di dalam, tiba-tiba keluar.
Ia membawa secangkir teh kecil, hadiah untuk Putri. "Kak Putri jangan sedih," katanya polos. "Kalau orang jahat ngomong, kita doakan aja biar mereka jadi baik." Putri menatap Wulan, lalu air matanya jatuh. Ia memeluk Wulan erat, seperti memeluk bagian dirinya yang dulu hilang. Esok harinya, gosip itu meledak di media sosial. Sebuah akun gosip selebriti menulis eksklusif. CEO muda Putri Wijaya selingkuh dengan sopir pribadinya. Apa kata Ibunda Nyonya Wijaya? Foto-foto lama, bahkan yang diedit beredar. Aku membukakan pintu mobil untuknya. Kami berjalan bersebelahan di trotoar. Bahkan satu foto di mana bayanganku terlihat dekat dengannya di depan rumah sakit. Captionnya kejam. Dari sopir jadi selingkuhan, naik kelas dalam semalam, komentar membanjir. Dasar laki gila harta. Putri Wijaya kok jatuh ke level bawah gitu? Kasihan Nyonya Wijaya, anaknya nggak punya harga diri. Aku ingin membantah. Tapi apa gunanya? Di mata banyak orang, kelas sosial adalah takdir yang tak bisa dilawan. Malam itu, aku duduk di halaman belakang, menatap langit berbintang. Wulan tidur nyenyak, berkat obat yang kini tak pernah putus. Tapi ketenangannya terasa rapuh di tengah badai yang mengelilingi kami. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? My Zandi. Suara perempuan tua, dingin dan tajam. Ini Nyonya Wijaya. Jantungku berhenti. Saya tahu Anda dekat dengan putri saya. Tapi saya harap Anda sadar posisi. Anda bukan siapa-siapa. Jangan Clark saya. Tidak butuh orang seperti Anda. Aku menahan napas. Saya tidak pernah minta masuk ke keluarga ibu. Bagus. Kalau begitu, jauhi putri saya. Atau saya jamin, Anda dan adik Anda tidak akan pernah bisa tinggal tenang di Ciputat lagi. Telepon diputus. Aku duduk mematung. Bukan takut, tapi marah. Marah karena di negeri ini cinta, empati, dan kejujuran masih kalah oleh gelar, uang, dan kelas. Keesokan pagi, aku menemui Putri di kantornya sebelum jam kerja dimulai. Saya minta izin cuti, kataku. Ia terkejut. Kenapa? Ada apa? Saya butuh waktu. Untuk berpikir. Dan untuk melindungi Wulan. Dari siapa? Dari dunia yang tidak mau menerima kita berdua. Sebagai manusia biasa, Putri menatapku lama. Lausdi mengangguk pelan. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Tapi ingat, kamu tidak sendiri. Aku mengangguk, lalu berbalik. Tapi sebelum keluar, ia berkata pelan, seperti doa. Kalau semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan. Langkahku terhenti. Tapi aku tak menoleh, karena jika aku menoleh, aku tak akan sanggup pergi. Di luar Jakarta mulai riuh. Tapi di hatiku hanya ada satu suara, aku harus kuat. Bukan untuk diriku, tapi untuk Wulan dan untuk kebenaran yang tak boleh dikubur oleh gosip dan prasangka. Hujan rintik-rintik kembali mengguyur Ciputat ketika aku memutuskan untuk kembali bekerja. Sudah 5 hari aku cuti, 5 hari penuh keheningan, doa, dan malam-malam panjang menatap langit yang seolah ikut berduka. Wulan tak banyak bertanya. Ia hanya bilang, "Kakak jangan sedih. Kalau kak putri baiknya kita percaya aja." Dan mungkin itulah yang paling sulit, percaya. Bukan pada Putri, tapi pada dunia yang terus menghakimi kami sebelum tahu siapa kami sebenarnya. Hari pertama kembali, aku datang lebih awal. Mobil listrik Nexora sudah kusiapkan, mesin hangat, interior bersih. Tapi yang berbeda bukan mobilnya, melainkan cara Putri menyambutku. Ia tidak berdiri di lobi dengan wajah dingin. Ia menungguku di halte dekat gerbang perumahan, membawa 2 bungkus nasi uduk dari langganan barunya, warung Ibu Siti. "Kamu suka yang pedas, kan?" Tanyanya sambil menyodorkan bungkusan. Aku mengangguk, terkejut. "Ibu tahu?" Wulan cerita. Katanya kakaknya kalau makan nasi uduk, sambalnya harus 2 bungkus. Aku tersenyum. Hanya Wulan yang bisa jadi jembatan tanpa sadar. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi dalam cara kami berbicara. Kami tak lagi hanya majikan dan sopir. Kami mulai berbagi cerita. Tentang masa kecilnya yang kesepian di rumah mewah tanpa pelukan. Tentang bagaimana ia belajar menjadi keras karena dunia bisnis tak menghargai kelembutan. Aku bercerita tentang ibu yang meninggal memeluk Wulan. Tentang ayah yang pergi membawa utang. Tentang malam-malam di mana aku menangis diam-diam agar Wulan tak tahu betapa takutnya aku kehilangan dia. Kami menemukan satu kesamaan besar. Kami berdua dibesarkan oleh rasa kehilangan. Dan dari kehilangan itu, kami belajar bertahan dengan cara yang berbeda, tapi sama-sama manusiawi.
Suatu sore, setelah mengantar Putri ke acara amal di Menteng, ia memintaku menunggu di taman kota. Bukan di mobil, di bangku taman, di bawah pohon trembesi yang rindang. Ia membeli 2 es cendol dari penjual keliling, hal yang tak pernah kulihat seorang CEO lakukan. Dulu, aku pikir makan di pinggir jalan itu tidak profesional, katanya sambil menyeruput es. Tapi ternyata rasanya lebih enak daripada dessert di restoran bintang 5. Aku tertawa, karena yang ini dibuat dengan tangan, Bu, bukan dengan algoritma. Ia menatapku, lalu tersenyum, senyum yang tak lagi terasa seperti topeng, tapi seperti cahaya yang akhirnya menemukan jalannya keluar. Malam-malam berikutnya, Putri mulai sering datang ke rumahku. Bukan untuk memeriksa kondisi Wulan, tapi untuk duduk di teras, minum teh, dan mendengarkan Wulan bercerita tentang mimpi-mimpinya. Ingin naik delman, ingin melihat laut, ingin punya boneka baru. Suatu malam, saat Wulan sudah tidur, kami duduk berdua di halaman belakang. Bulan purnama menyinari kebun kangkungku yang mulai tumbuh subur. Putri diam lama lalu berkata pelan, "Andi, aku takut." "Apa yang ibu takutkan?" "Bahwa suatu hari kamu akan sadar, aku bukan orang baik. Aku hanya orang kaya yang baru saja belajar jadi manusia." Aku menatapnya. Orang baik bukan yang tak pernah salah, Bu, tapi yang mau mengakui salahnya. Dan berapa? Ia menunduk. "Aku tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu." "Tapi ibu sudah mendapatkannya," jawabku. "Sejak ibu datang ke sini, tidak dengan mobil mewah, tapi dengan hati yang terbuka. Di keheningan malam itu, jarak di antara kami, bukan hanya fisik, tapi juga kelas, latar belakang dunia terasa mencair. Dan untuk Pierre Mapizinir, aku merasa, mungkin citra itu bukan soal cocok atau tidak, tapi soal 2 jiwa yang saling memperbaiki. Tapi kebahagiaan sederhana itu tak berlangsung lama. Esok harinya, Nyonya Wijaya datang, tanpa pemberitahuan. Ia turun dari Rolls-Royce hitam, mengenakan kebaya sutra dan selendang batik halus, tapi matanya tajam seperti pisau. Aku sedang menyiram tanaman saat ia berdiri di depan pagar. "Kamu Andi Pratama?" tanyanya. Suaranya dingin, penuh otoritas. "Iya, Bu. Saya Ibu Putri. Dan saya di sini untuk memberitahu satu hal. Putuskan hubunganmu dengannya." Sekarang, aku menahan napas. "Kami tidak punya hubungan, Bu. Saya hanya sopirnya." "Jangan bohongi saya," potongnya. "Saya tahu kalian sering bertemu, bahkan di malam hari. Itu tidak pantas. Keluarga kami punya nama, dan kamu tidak akan pernah setara dengannya." Aku menatapnya, tidak dengan kemarahan, tapi dengan tenang. "Saya tidak pernah minta jadi setara, Bu. Tapi saya juga tidak akan membiarkan siapapun merendahkan harga diri saya hanya karena saya lahir di desa dan bekerja dengan tangan." Matanya menyipit. "Kalau begitu kamu pilih pekerjaanmu atau adikmu?" Aku membeku. Saya punya koneksi di rumah sakit, di apotek, di mana saja. Kalau kamu terus dekat dengan Putri, Wulan tidak akan pernah lagi mendapat obat. Atau bahkan tempat tinggal. Darahku mendidih. Tapi aku tak boleh marah, karena kemarahanku bisa menghancurkan Wulan. "Saya mengerti, Bu," kataku pelan. "Tapi saya juga harap Ibu mengerti, cinta dan kebaikan tidak bisa dibeli atau dilarang. Mereka tumbuh di tempat yang tak terduga." Nyonya Wijaya menatapku lama, lalu berbalik tanpa kata. Tapi ancamannya menggantung di udara, lebih berat dari hujan yang mulai turun. Malam itu aku menelepon Putri. Dia datang ke rumahku, kataku. "Siapa?" "Ibumu. Hening di ujung sana." Lalu suaranya gemetar. Apa yang dia katakan? Dia bilang, "Kalau aku terus dekat denganmu, Wulan bisa kehilangan segalanya." Putri diam. Lalu dengan suara yang tiba-tiba kuat, ia berkata, "Kalau begitu biar aku yang kehilangan segalanya. Karena tanpamu, aku sudah kehilangan jiwaku." Aku terdiam. Di balik hujan yang membasahi atap seng rumahku, aku merasakan sesuatu yang hangat, bukan cinta yang gegabah, tapi komitmen yang lahir dari pengorbanan. Dan di tengah malam yang gelap, aku tahu kami mungkin berasal dari dunia yang berbeda. Tapi kami memilih untuk membangun dunia baru, berdua. Pagi itu langit Ciputat cerah. Terlalu cerah untuk perasaanku yang gelisah. Sudah 3 hari sejak ancaman Nyonya Wijaya, dan meski Putri bersikeras melindungi kami, aku tak bisa tenang. Setiap kali telepon berdering, jantungku berdebar. Setiap kali mobil asing lewat, aku waspada. Aku tahu, keluarga Wijaya bukan sekadar kaya. Mereka punya kekuasaan yang bisa menghancurkan hidup orang, kecil hanya dengan 1 telepon.
Tapi ancaman terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Aku pertama kali curiga ketika melihat Mas Arief, salah satu eksekutif muda di Nexora, berbicara intens dengan seseorang di lobi, sambil sesekali melirik ke arahku. Ia tersenyum ramah saat aku lewat, tapi matanya dingin, seperti ular yang sedang mengintai. Malam itu Raka menelepon. "Bro, hati-hati," katanya tanpa basa-basi. "Ada yang jual cerita tentang kamu dan Putri ke media. Bukan cuman gosip biasa, tapi foto-foto lama yang diedit, rekaman suara palsu, bahkan dokumen bukti hubungan kalian." "Siapa yang lakukan ini?" tanyaku, Mas Arief. "Dia bekerja sama dengan tim PR saingan Nexora, Virtutech. Dan mereka mau menjatuhkan Putri sebelum IPO bulan depan." Aku terdiam. Jadi ini bukan hanya soal gosip. Ini perang bisnis, dan kami jadi pionnya. Keesokan pagi, headline media sosial meledak. CEO Putri Wijaya selingkuh dengan sopir. Bukti rekaman suara bocor. Link audio beredar. Suara perempuan yang mirip Putri berkata, "Aku nggak peduli sama perusahaan. Yang penting Andi bahagia." Dan suara laki-laki yang diedit mirip suaraku. "Kalau kamu jadi istriku, aku nggak perlu kerja lagi." Itu bohong. Tapi dunia tak peduli. Saham Nexora anjlok 12% dalam sehari. Investor menuntut klarifikasi. Rapat darurat digelar, dan di tengah badai itu, Putri memanggilku ke kantornya, bukan sebagai sopir, tapi sebagai orang yang ia percaya. "Kamu tahu ini palsu, kan?" Tanyanya, matanya lelah tapi tegas. "Saya tahu, Bu, tapi orang lain tidak." Ia menghela napas. Aku bisa membantah, tapi semakin aku membantah, semakin mereka percaya ada yang ditutupi. Aku diam sejenak. Lalu berkata pelan, "Biarkan saya mundur. Ambil semua tuduhan itu, biar saya jadi kambing hitamnya." Putri langsung berdiri. "Tidak, aku tidak akan membiarkan kamu mengorbankan dirimu lagi." "Tapi ini satu-satunya cara melindungi perusahaan dan Wulan," jawabku. "Kalau saya pergi, gosip ini akan mati. Dan kamu bisa fokus menyelamatkan Nexora." Matanya berkaca-kaca. "Kalau aku kehilanganmu, apa artinya Nexora bagiku?" Sebelum aku sempat menjawab, pintu terbuka. Mas Arief masuk tanpa mengetuk. "Oh, maaf mengganggu," katanya dengan senyum palsu. "Tapi investor butuh kepastian. Apakah hubungan kalian memang nyata?" Putri menatapnya tajam. "Keluar dari sini, sekarang." Tapi Mas Arief tak bergeming. "Saya hanya ingin membantu, Bu. Tapi kalau Ibu terus membela dia," ia menatapku dengan sinis, "maka semua orang akan tahu CEO Nexora lebih mementingkan sopir daripada perusahaan." Putri berjalan mendekat, suaranya rendah tapi menggetarkan. "Kamu pikir aku tak tahu kamu bekerja untuk Virtutech? Kamu pikir aku buta?" Wajah Mas Arief pucat. Ia mundur selangkah. "Kamu dipecat efektif hari ini. Dan kalau berani sebarkan satu foto lagi, aku akan laporkan kamu ke polisi atas tuduhan pemalsuan dan sabotase." Mas Arief buru-buru pergi. Ekspresinya campur aduk antara takut dan marah. Setelah ia pergi, aku menatap Putri. "Kamu tahu sejak kapan?" "Sejak minggu lalu. Tapi aku butuh bukti. Dan Raka dah membantuku mengumpulkannya." Aku terkejut. "Raka?" Putri mengangguk. "Dia teman baikmu, tapi juga jurnalis yang punya prinsip. Dia memberiku rekaman percakapan Mas Arief dengan tim Virtutech, di mana mereka merancang skenario ini sejak awal." Air mataku hampir jatuh. Bukan karena lega, tapi karena di tengah dunia yang penuh kepalsuan, masih ada orang yang berdiri di sisi kebenaran. Malam itu, Putri mengadakan konferensi pers darurat, bukan di gedung mewah, tapi di halaman Nexora, di depan karyawan dan media. Ia tidak membantah cinta, tapi ia membongkar konspirasi. "Ya, saya mengenal Andi Pratama," katanya dengan tenang, "tapi bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai manusia yang mengajarkanku arti empati. Dan hari ini, saya di sini bukan untuk membela diri, tapi untuk membongkar pengkhianatan yang ingin menjatuhkan perusahaan ini dengan cara kotor." Ia menampilkan bukti, rekaman suara asli, metadata foto yang diedit, dan transfer uang dari rekening Virtutech ke Mas Arief. Media terkejut. Publik terdiam, dan di tengah sorotan kamera, Putri berkata sesuatu yang mengguncang semua orang. "Kalau harus memilih antara citra sempurna dan kebenaran yang kotor, saya memilih kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa membangun masa depan yang layak." Pulang ke rumah malam itu, aku menemukan Wulan masih terjaga. "Kak, kita menang ya?" Aku mengelus rambutnya. "Belum sepenuhnya, Dik. Tapi kita tidak sendiri lagi."
Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa mimpi buruk. Karena aku tahu kebenaran mungkin lambat, tapi pengkhianatan tak pernah punya akar yang kuat. Pagi setelah konferensi pers, Jakarta terasa berbeda. Bukan karena cuacanya, masih panas, lembab dan penuh asap knalpot, tapi karena cara orang memandangku. Di warung kopi langganan dekat kantor Nexora, tukang ojek yang dulu hanya mengangguk kini menyapaku dengan hormat. Mas Andi, berita kemarin keren banget ya. Lo beneran nggak minta duit, cuma minta keadilan. Aku hanya tersenyum. Keadilan bukan sesuatu yang bisa diklaim. Ya harus diperjuangkan, dan kadang dibayar dengan harga yang mahal. Di dalam gedung Nexora, suasana berubah drastis. Karyawan yang dulu menghindar kini tersenyum hangat. Bahkan Mbak Dina, yang sempat ikut menyebarkan gosip, datang membawa kue dari rumah. Maafkan saya, Mas Andi, saya salah menilai. Tapi di balik permukaan yang tenang, badai masih menggerogoti fondasi perusahaan. Investor besar, terutama dari Singapura dan Arab, mulai menarik diri. Bukan karena mereka percaya pada tuduhan, tapi karena ketidakstabilan reputasi. Dunia bisnis modern tak peduli pada kebenaran. Yang mereka pedulikan adalah citra yang bisa dipasarkan. Dan di tengah badai itu, Putri dipanggil ke rapat Dewan Direksi. Rapat yang tertutup. Tanpa catatan, tanpa saksi. Aku menunggunya di lobi, seperti biasa. Tapi kali ini aku tak duduk di kursi sopir. Aku berdiri di depan pintu lift, hati berdebar tanpa alasan jelas. 2 jam berlalu, 3 jam. Sampai akhirnya, pintu lift terbuka. Putri keluar, sendirian. Wajahnya pucat tapi tegak. Matanya lelah tapi tak menangis. Ia berjalan lurus ke arahku, lalu berkata pelan, "Antaraku pulang, Andi, tapi bukan ke apartemen. Kemana, Bu?" "Ke Ciputat, ke rumahmu." Aku terkejut tapi tak bertanya. Aku hanya mengangguk, lalu membukakan pintu mobil. Perjalanan ke selatan Jakarta terasa panjang. Tak ada obrolan, hanya suara mesin listrik yang senyap dan hujan gerimis yang mulai turun. Tapi di dalam mobil itu, aku merasakan sesuatu yang berat, seperti keputusan besar sedang menggantung di udara. Sesampainya di rumah, Wulan langsung menyambut dengan senyum lebar. "Kak Putri!" Aku masak teh jahe. Putri memeluknya erat, lebih erat dari biasanya. Selalu dia duduk di teras bersamaku, sambil memegang cangkir teh yang masih mengepul. "Mereka memberiku pilihan hari ini," katanya pelan. Matanya menatap ke kebun kangkung yang basah oleh hujan. "Tetap jadi CEO, dengan syarat. Putus hubungan denganmu, hentikan semua bantuan untuk Wulan, dan jangan pernah lagi bicara soal empati di depan publik." Aku menahan napas. "Dan, Ibu memilih?" Ia menatapku, lalu tersenyum. Senyum yang penuh kedamaian, seolah beban puluhan tahun akhirnya lepas. Aku memilih untuk berhenti. Jantungku berhenti sejenak. Tapi, Nexora adalah hidup Ibu. Semua yang Ibu bangun. Bukan, potongnya lembut. Nexora adalah ambisiku. Tapi hidupku adalah kehormatan untuk menjadi manusia yang utuh. Dan aku baru menemukannya di sini, di teras rumah kecil ini, duduk bersamamu dan Wulan. Air mataku hampir jatuh. Tapi bagaimana dengan investor? Keluarga, reputasi? Biarkan mereka bicara, katanya. Aku sudah lelah berpura-pura bahwa keberhasilan diukur dari angka di laporan keuangan. Keberhasilan sejati adalah ketika kamu bisa tidur malam tanpa rasa bersalah. Ia mengambil napas dalam, lalu melanjutkan. "Besok, aku akan mengadakan konferensi pers terakhir sebagai CEO Nexora. Dan aku akan umumkan sesuatu yang lebih penting dari IPO atau valuasi perusahaan." "Apa itu, Bu?" Putri menatapku. Matanya berbinar seperti bintang pertama di langit senja. "Aku akan umumkan berdirinya Yayasan Wulan, lembaga nirlaba yang didedikasikan untuk membantu keluarga dengan anggota penyandang disabilitas, terutama di daerah pedesaan. Dan kamu akan jadi koordinator lapangannya." Aku terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena terharu. Ia tak hanya menyelamatkan Wulan. Ia ingin menyelamatkan ribuan Wulan lain di seluruh Indonesia. Tapi, kenapa nama Wulan? Tanyaku pelan. "Karena dialah yang membukakan mataku," jawabnya. "Kalau bukan karena dia, aku masih akan duduk di menara kaca, menghitung keuntungan sambil melupakan bahwa di luar sana, ada orang yang berjuang hanya untuk membeli obat 5 menit. Malam itu, kami duduk di teras sampai larut. Hujan reda. Langit berbintang. Wulan tertidur di pangkuan Putri, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan ibu yang ia rindukan sejak kecil.
Dan aku, Andi Pratama, sopir desa yang dulu dipecat karena terlambat 5 menit, duduk di samping seorang perempuan yang rela melepas takhta demi kebenaran. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam ini, aku tahu satu hal dengan pasti: cinta sejati bukanlah saat dua orang saling jatuh cinta, tapi saat mereka rela jatuh dari ketinggian demi berdiri di tanah yang sama. 3 bulan berlalu sejak Putri mengundurkan diri dari Nexora. Jakarta masih sama, riuh, panas, penuh ambisi. Tapi di Ciputat sesuatu yang baru sedang tumbuh. Di tanah kosong di samping rumahku, bekas kebun singkong yang dulu kugunakan untuk menanam obat herbal, kini berdiri bangunan sederhana berdinding tembok putih dan atap genteng. Kantor pusat Yayasan Wulan bangunannya kecil, tapi penuh makna. Di depan tergantung papan kayu yang diukir tangan oleh Pak Haji, tukang kayu desa. Yayasan Wulan. Untuk mereka yang tak pernah dilihat dunia, di dalam, ruangannya terbuka, meja kayu bekas, rak buku dari palet, dan dinding penuh foto keluarga-keluarga yang kami bantu. Ibu tunggal di Indramayu yang anaknya butuh kursi roda, bapak pensiunan di Yogyakarta yang merawat istri stroke, remaja di NTT yang butuh terapi wicara setelah kecelakaan, dan di tengah semua itu, Putri tak lagi mengenakan blazer mahal atau sepatu hak tinggi, duduk bersila di lantai, mengajar Wulan dan anak-anak lain cara membuat origami burung. Rambutnya diikat simpel, bajunya kaos katun lengan pendek, dan wajahnya bersinar dengan damai. Aku tak pernah menyangka hidupku akan sampai di titik ini. Dulu, aku hanya berharap bisa membeli obat Wulan setiap bulan. Sekarang kami membantu ratusan keluarga melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Yayasan Wulan tak hanya memberi bantuan medis, tapi juga pelatihan keterampilan bagi pengasuh, pendampingan psikologis, dan jaringan dukungan antar keluarga di seluruh Indonesia. Semuanya dimulai dari konferensi pers terakhir Putri sebagai CEO. Ia tak hanya mengumumkan pengunduran dirinya, tapi juga menyumbangkan 40% kekayaannya untuk mendanai yayasan. Media terkejut, investor marah. Tapi masyarakat bersorak. Akhirnya ada orang kaya yang benar-benar peduli. Putri Wijaya buktikan cinta bisa jadi gerakan sosial. Dan yang paling mengejutkan, Nyonya Wijaya diam-diam mengunjungi kami. Itu terjadi pada minggu ketiga bulan kedua. Aku sedang memperbaiki atap yang bocor saat sebuah mobil sedan putih berhenti di depan pagar. Bukan Rolls-Royce, hanya sedan biasa. Nyonya Wijaya turun, tanpa kebaya, tanpa perhiasan, hanya mengenakan jas hujan tipis dan membawa payung kecil. Ia beristirahat, matanya menatap bangunan yayasan, lalu Wulan yang sedang tertawa bersama anak-anak lain. Ia tak langsung bicara, hanya berdiri di luar pagar, seperti dulu Putri pertama kali datang. Setelah 10 menit, ia mendekat. "Boleh saya masuk?" Tanyanya, suaranya tak lagi dingin tapi lelah. "Silakan, Bu," jawabku. Ia masuk, lalu duduk di bangku kayu di teras. Matanya berkaca-kaca saat melihat Wulan, yang kini bisa berjalan perlahan dengan bantuan tongkat, berkat terapi yang didanai yayasan. Dia jauh lebih baik, bisiknya. "Ya, Bu." Karena sekarang dia punya harapan. Bukan hanya obat. Nyonya Wijaya menunduk lama. Lalu dia mengeluarkan amplop dari tasnya. Bukan berisi uang, tapi surat. "Ini untuk Putri. Katakan, aku minta maaf. Aku pikir aku melindunginya dengan menjaga kelas. Tapi ternyata, aku hanya mengurungnya dalam sangkar emas." Aku menerima surat itu, lalu mengangguk. Ibu Putri akan senang mendengarnya. Ia berdiri, lalu sebelum pergi berkata pelan, "Kalau kalian butuh bantuan, jangan ragu hubungi saya. Aku punya koneksi di rumah sakit, apotek, bahkan pemerintah daerah. Dan kali ini, aku akan gunakan untuk kebaikan." Itu adalah hari pertama rekonsiliasi, bukan hanya antara ibu dan anak, tapi antara dua dunia yang dulu saling membenci. Sejak itu, Nyonya Wijaya diam-diam menjadi donatur tetap yayasan. Ia tak mau namanya disebut. Tapi setiap bulan, paket obat dan alat bantu datang, selalu dengan catatan kecil, untuk Wulan dan saudara-saudaranya. Sementara itu, hubunganku dengan Putri semakin dalam, bukan karena kami sering bertemu, tapi karena kami berbagi tujuan yang sama. Kami tak pernah mengucap cinta dengan lisan. Tapi setiap kali ia menatapku saat aku mengangkat anak disabilitas ke mobil, atau saat aku menangis diam-diam melihat surat terima kasih dari keluarga di Aceh, aku tahu, ia melihatku bukan sebagai mantan sopir,
tapi sebagai bagian dari jiwanya. Suatu malam, setelah semua relawan pulang, kami duduk di teras seperti dulu. Langit berbintang. Jangkrik bernyanyi. Wulan sudah tidur memeluk boneka baru yang dikirim dari donatur di Bali. Kamu pernah menyesal? Tanyaku pelan. Melepas semua itu, demi ini? Putri menatapku, lalu tersenyum, senyum yang tenang, seperti danau di pagi buta. Dulu, aku pikir keberhasilan itu punya gedung tertinggi di SCBD. Sekarang, aku tahu, keberhasilan itu adalah saat Wulan bisa bilang terima kasih dengan suara yang jelas. Atau saat seorang ibu di pedalaman bisa tidur nyenyak karena anaknya akhirnya dapat obat. Ia menggenggam tanganku. Tangan kasar yang dulu hanya memegang setir, kini membangun harapan. Kalau harus memilih lagi, aku akan memilih 5 menit itu. Karena 5 menit itu membawaku padamu. Aku tak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya menggenggam tangannya erat, sebagai janji bahwa kami tak akan pernah lagi membiarkan dunia memisahkan kami. Karena kini, kami punya sesuatu yang lebih kuat dari uang, lebih tinggi dari gelar, dan lebih abadi dari reputasi, sebuah misi, sebuah keluarga, dan cinta yang lahir dari kehancuran, lalu tumbuh jadi harapan bagi banyak orang. Pagi itu, langit Ciputat berwarna jingga lembut, seperti kain tenun yang baru saja diangkat dari alat tenun. Embun masih menempel di daun kangkung, dan ayam-ayam tetangga berkokok seolah tahu. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, aku menikahi Putri Wijaya. Bukan di ballroom Hotel Bintang 5. Bukan dengan karpet merah atau selebriti sebagai tamu kehormatan. Tapi di halaman rumah kecilku, tempat dulu aku menangis diam-diam karena dipecat, tempat Wulan pertama kali memanggil Putri kakak, tempat kami berdua belajar bahwa cinta sejati lahir bukan dari kemewahan, tapi dari kerentanan yang saling dipahami. Upacara pernikahan kami sederhana, tapi penuh makna. Pakai adat Betawi, karena tanah ini tanah Betawi, dan kami ingin menghormati akar tempat kami bertemu. Aku mengenakan baju sadariah putih, celana hitam, dan peci yang dibeli dari pasar minggu. Putri mengenakan kebaya encim putih dengan selendang batik Ciputat, motifnya khas. Burung perkutut dan daun kelor, simbol kesederhanaan dan ketahanan. Tidak ada makeup tebal di wajahnya. Hanya bedak tipis dan lipstik merah muda, warna yang ia pilih sendiri katanya, supaya Wulan bisa lihat senyumku jelas. Wulan duduk di kursi roda di barisan depan, memegang buket bunga melati, bunga yang ia petik sendiri dari pekarangan rumah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum lebar. Hari ini ia tidak hanya jadi pengiring pengantin. Ia jadi saksi hidup bahwa kebaikan itu nyata. Yang hadir bukan ratusan tamu, tapi puluhan orang yang benar-benar peduli. Pak Udin dan Ibu Siti dari warung kopi, Pak Haji tukang kayu, Bu RT dan suaminya, Raka dengan kamera analog kesayangannya, beberapa keluarga penerima bantuan Yayasan Wulan, termasuk ibu muda dari Indramayu, yang anaknya kini bisa sekolah berkat kursi roda dari donasi kami. Nyonya Wijaya duduk di barisan kedua, sendirian, tapi tak lagi sombong. Ia mengenakan kebaya ungu tua warna duka yang telah berubah jadi kedamaian. Saat prosesi akad, ia menangis diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena bangga. Anaknya akhirnya menemukan cinta yang tak butuh izin dari kelas sosial. Saat Pak Penghulu bertanya, apakah engkau menerima Putri binti Wijaya sebagai istrimu? Aku menjawab dengan suara yang tak gemetar. Saya terima, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, karena di matanya saya bukan sopir, bukan orang miskin, bukan siapa-siapa. Tapi manusia utuh yang layak dicintai. Putri menangis. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Seperti orang yang akhirnya pulang setelah bertahun-tahun tersesat di hutan kesombongan. Setelah akad, kami makan bersama. Nasi uduk, soto Betawi, kerak telor, dan es blewa, semua disediakan oleh warga desa secara gotong royong. Tidak ada prasmanan mewah, tapi setiap suap terasa seperti berkah. Di tengah riuh tawa dan doa, Raka mendekatiku. Kameranya tergantung di leher. Bro, katanya sambil menepuk bahuku. Ini bukan cuma pernikahan. Ini revolusi diam-diam. Aku tersenyum. Mungkin. Tapi bagi kami ini cuma awal. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan lampu-lampu gantung dari botol bekas mulai redup, aku dan Putri duduk di teras seperti dulu, tapi kini sebagai suami istri. Wulan sudah tidur. Memeluk boneka barunya yang diberi nama Nexi, gabungan dari Nexora dan Wulan. Kamu pikir dunia akan berubah karena kita? Tanyaku pelan.
Putri menatap langit berbintang. Tidak. Tapi kita bisa jadi percikan api kecil yang membuat orang lain berani menyalakan lampunya sendiri. Aku menggenggam tangannya. Dan di keheningan malam itu, aku ingat kembali pagi yang menentukan. Saat aku dipecat hanya karena terlambat 5 menit. Saat dunia terasa runtuh. Tapi kini, aku tahu, waktu terbaik dalam hidupku bukan dimulai saat semuanya sempurna, tapi justru saat segalanya tampak berakhir. 5 tahun berlalu. Yayasan Wulan kini memiliki cabang di 27 provinsi. Ribuan keluarga telah dibantu. Program terapi mobilenya menjangkau pedalaman Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Bahkan pemerintah mulai mengadopsi model pendampingan kami sebagai kebijakan nasional. Putri dan aku tinggal di rumah yang sama, tapi kini diperluas menjadi pusat pelatihan bagi relawan muda. Wulan, meski masih menggunakan tongkat, kini aktif mengajar origami dan melukis di sanggar yayasan. Ia punya mimpi baru, membuka toko kerajinan kecil yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. Dan setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku masih bangun lebih awal. Bukan untuk jadi sopir, tapi untuk menyeduh kopi, memeluk istriku, dan memastikan adikku tahu dunia ini mungkin kejam. Tapi cinta dan empati selalu punya cara untuk menang. Karena pada akhirnya bukan gelar, uang, atau reputasi yang mengukur nilai manusia, tapi berapa banyak hati yang ia sentuh. Dan berapa banyak nyawa yang ia selamatkan dalam 5 menit yang penuh arti.